对吧？以前你是林家的，简直就是林家，与我无关。锦妃居然能够开，既然决定要修炼逆天，我喜欢。妈，那九皇子，我看皇家还敢逼迫你。傲大师是帝国6星炼，帝国第1炼丹师，拜您此事肯定没问题。没错，这无心剑谱的真正含义了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 60-65. Di bagian sebelumnya, Muyun sempat membalaskan dendamnya kepada dalang di balik penyerangan terhadap dirinya, yakni kepada nyonya kedua. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, kemudian Muyun pergi menghampiri Lin Xianyu dan tujuan untuk membuatnya kembali menjadi seorang jenius, yakni dengan memberikan sebuah gulungan pertama teknik nadi dewa kepada Lin Xianyu untuknya berlatih. Selain itu, Muyun mulai masuk ke Akademi Kisian sebagai guru demi mengajar di Alo Leifang, tepatnya di kelas 9. Sampai di sana, sempat terjadi sebuah pertikaian antara ketua kelas 9 dan kelas 10. Lantas, Muyun secara diam-diam mengalirkan kekuatannya untuk membantu Tie Fang menerobos. Alhasil, Tie Fang berhasil mengalahkan ketua kelas 10 dengan begitu mudah. Scene berlanjut, selesai Tie Fang berhasil mengalahkan Kuming, Muyun pun meminta Tie Fang untuk mengantarnya ke kelas 9. Tak jauh dari sana, tampak adik dari Muyun yang bernama Mu Fengxing sedang bersama temannya yang bernama Huang Li. Selain itu, Mu Fengxing juga adalah murid dari kelas 9 yang akan diajar oleh Muyun. Oleh karena itulah, Mu Fengxing berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna di hadapan Muyun. 穆导师好。看来学院里，哎呀，风行啊，也不至于跑到这雷锋院初级吧？我必须靠自己，这不是挺好吗？至少。 Sampainya di kelas 9, Tie Fang langsung memperkenalkan Muyun di hadapan murid-murid yang lain. Selang beberapa saat, Muyun sempat sedikit terkejut melihat kedatangan Mu Fengxing di kelasnya. Kemudian Muyun mulai memperkenalkan dirinya di hadapan semua muridnya dan memberitahu 2 peraturan yang ada di kelasnya. Pertama, di dalam kelasnya tidak boleh diperlakukan tidak adil. Kedua, selama menjadi murid dirinya, hanya Muyun sendirilah yang boleh memarahi murid-muridnya. Muyun juga mengatakan kalau dirinya adalah satu-satunya yang akan menjadi guru terbaik di kelas 9. Pada saat yang bersamaan, murid-murid yang ada di kelasnya tidak ada yang mengherani perkataan Muyun, sehingga Muyun mulai menyadari sebuah tantangan yang ia akan hadapi di kelas 9. Saat pelajaran selesai, Muyun berpikir kalau seluruh muridnya tidak ada yang paham dengan materi yang dia ajari, terkecuali Mu Fengxing sendiri. Selain itu, Tie Fang juga berusaha menenangkan Muyun dan mengatakan bahwa sebenarnya beberapa murid di kelas 9 memiliki kultivasi yang bagus, seperti Mu Fengxing, Ling Wuyu, Lin Zi, Gu Yufan, Xiao Xingyu, dan Huang Wuji. Dari ucapan Tie Fang, Muyun pun menyuruh Tie Fang agar mengumpulkan seluruh murid kelas 9. Menurut Muyun, yang harus ia lakukan pertama-tama adalah menghidupkan semangat para murid yang telah kehilangan semangat berlatih dan cara mendorong mereka dengan kekuatan praktisi. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Lin Xianyu datang dan mengatakan kalau ia siap melindungi Muyun selama 3 tahun. Lantas, Muyun pun langsung membawa Lin Xianyu untuk pergi ke Pavilion Yuxian dengan tujuan untuk berlatih dan mengasah kekuatannya. Sampai di sana, Muyun menyuruh Lin Xianyu agar menantang para murid yang berada di peringkat 10 dalam daftar abadi. Setelah itu, Muyun pergi sendirian ke Lembah Guntur untuk melatih kekuatan teknik Dewa Petir Surgawinya. Dengan memanfaatkan gulungan Yuxian, Muyun pada harinya berhasil mendapatkan salah satu bagian dari teknik Dewa Petir Surgawi, yaitu 4 bentuk pedang tanpa henti. Selesai berlatih, Muyun kembali menghampiri Lin Xianyu di Pavilion Yuxian. Terlihat beberapa orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xianyu yang mendadak kembali. Padahal 6 tahun yang lalu, nadi darahnya telah diambil dan telah menjadi orang yang tak berguna. Terlebih lagi sekarang, Lin Xianyu itu telah berhasil mengalahkan 9 orang di daftar abadi, sehingga Lin Xianyu pun mulai memasuki posisi 3 besar dalam daftar abadi. Beberapa saat kemudian datang sepupu dari Lin Xianyu, yakni Lin Ziyu, yang tampak terkejut dengan kedatangan Lin Xianyu ke Pavilion Yuxian. Baru saja tiba, Lin Ziyu langsung berusaha mempermalukan Lin Xianyu di hadapan semua orang. Meskipun dipermalukan, Lin Xianyu masih tetap saja bisa tenang dan tak mengherani perkataan Lin. Tak terima dirinya dikacangi oleh Lin Xianyu, Lin Ziyu pun berniat ingin melepaskan serangannya. Untung saja Muyun sempat menghentikannya. Muyun kemudian menjelaskan bahwasanya mulai sekarang Lin Xianyu adalah pengawal utamanya. Dari ucapan Muyun, Lin Ziyu merasa tak menyangka kalau sampah seperti Lin Xianyu menjadi pengawal utama dari Muyun.
Lantas Muyun memberitahu bos sampah yang disebut oleh Lin Jae-yu sekarang telah merebut posisi kedua di baris pertama dalam daftar abadi. Ucapan dari Muyun membuat Lin Jae-yu menjadi sangat terkejut. Bahkan saking terkejutnya, Lin Jae-yu sampai menuduh kalau Lin Xianyu telah melakukan kecurangan. Tak hanya menuduh Lin Xianyu, Lin Jae-yu juga menuduh kalau Muyun lah yang telah memanipulasi semuanya secara diam-diam. Semua orang yang berada di Pavilion Jushian merasa tak percaya dengan tuduhan Lin Jae-yu. Pasalnya, yang berdiri di belakang pavilion adalah Mo King Tianmo yang merupakan salah satu alkemis level 7 di Kekaisaran. Untuk membuktikan ucapannya, Lin Jae-yu pun mencoba menantang Lin Xianyu untuk bertarung di atas arena. Lantas Muyun pun menyuruh Lin Xianyu untuk menerima tantangan itu. Lagi pula, musuhnya hanya berada di ranah celah spiritual tingkat 2 saja. Karena Muyun telah mempercayai dirinya, Lin Xianyu tanpa ragu sedikit pun langsung memasuki arena. 对吧？以前你是林家的，简直就是林家。 与我无关。 Ketika Lin Xianyu mulai memasuki arena, Lin Jae-yu langsung menggunakan teknik sayap elang emasnya. Dan penuh percaya diri, Lin Jae-yu mulai memberikan serangan. Namun di waktu yang sama, Lin Xianyu juga ikut menyerang yang membuat Lin Jae-yu tewas dalam sekejap. Semua orang yang melihat pertarungan singkat itu menjadi sangat terkejut dan merasa tak menyangka kalau Lin Xianyu mampu mengalahkan Lin Jae-yu hanya dalam satu gerakan saja. Setelah itu Muyun dan Lin Xianyu pun segera meninggalkan Pavilion Jushian. 少主， 斩林仙玉不是被 Di perjalanannya, Muyun memberitahu bahwa sekarang semua orang sudah tahu kalau Lin Xianyu adalah pengawal utamanya. Sehingga kemungkinan keluarga Lin akan mencari masalah dengan Lin Xianyu. Lin Xianyu kemudian mengatakan kalau setelah 3 tahun berlalu, dirinya juga tidak akan membutuhkan dan tidak akan mempedulikan keluarga Lin lagi. Kemudian Muyun memberikan Lin Xianyu sebuah buku berisi metode kultivasi tingkat kedua dari metode nadi ilahi penantang surga. Beberapa saat kemudian, Muyun kembali ke kediaman keluarga Mu dan pergi menghampiri ayahnya. Di sana Mu Xianyu ternyata mengetahui segala yang dilakukan oleh Muyun kepada Lin Xianyu, sehingga ia pun langsung mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Muyun tersebut. 好，想做什么？在这10年内巩固住弟弟风行那孩子，在雷锋院是不会怕任何人的。 Di sisi lain, ayah dari Lin Jae-yu melaporkan kepada pemimpin keluarga Lin mengenai kematian dari Lin Jae-yu yang disebabkan oleh anaknya yaitu Lin Xianyu. Ia juga melaporkan kalau sekarang Lin Xianyu telah menjadi pengawal utama dari pemimpin muda keluarga Mu. Menurutnya, tindakan Lin Xianyu itu sangatlah tidak menghormati keluarga Lin, sehingga ia pun meminta kepada ayah Lin Xianyu untuk menghukum anaknya. 族长，可是若是族长不忍心下， Selang beberapa saat, Lin Bin datang memberitahu kalau dirinya akan segera menyelesaikan permasalahan Lin Xianyu tersebut. Lin Bin berencana akan membawa Lin Xianyu kembali ke kediaman keluarga Lin. Jika Lin Xianyu tidak mau, maka Lin Bin akan menghukumnya sesuai dengan aturan keluarga. 灵窍境1重境界， 一族少族那5大家族，这件事情。 Pada malam harinya, terlihat Lin Xianyu datang ke kediaman Muyun, yang mana Muyun sedang berkultivasi untuk menerobos ke ranah celah spiritual tingkat 2. Di sana Muyun memberikan sebuah tetesan cairan spiritual dan menyuruh Lin Xianyu untuk meminumnya. 4大家族而出现在雷锋院，奇贤学院就是出手。 Pada keesokan harinya, ketika Muyun dan Lin Xianyu sedang berjalan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Lin Bin. Melihat kedatangan Lin Bin, Muyun pun memprediksi kalau kedatangan Lin Bin kali ini bertujuan untuk membawa Lin Xianyu ke keluarga Lin dan memaksa Lin Xianyu untuk memberikan metode nadi ilahi penentang surga. Akan tetapi, ucapan dari Muyun itu berusaha tidak ditelah oleh Lin Xianyu, karena dia percaya kalau kakaknya adalah orang yang baik. Hingga pada saat Lin Bin mulai mendekat, Lin Bin langsung memarahi perbuatan Lin Xianyu kepada Lin Jae-yu. Dan dia juga menyuruhnya untuk kembali kepada keluarga Lin. Pada ajakan Lin Bin, Lin Xianyu langsung menolaknya dengan alasan karena dirinya memiliki sebuah kesulitannya sendiri. Selain itu, selama 6 tahun terakhir, ia selalu bertanya-tanya mengapa dirinya tiba-tiba menjadi orang yang tak berguna. Lantas, Lin Bin pun terang-terangan memberitahu alasan mengapa Lin Xianyu menjadi orang yang tak berguna. Yang mana itu adalah karena Lin Xianyu tidak sebaik dirinya. Lin Xianyu pada saat itu berusaha menolak ajakan Lin Bin karena sekarang kekuatannya sudah kembali dan semua ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Kemudian Muyun berusaha membela Lin Xianyu dan mengatakan kalau Lin Bin terlalu kejam kepada adiknya, yang mana selama ini dia menjadi tak berguna sebab nadi darahnya diberikan kepada kakaknya sendiri. Dari ucapan Muyun, Lin Bin pun mencoba mengingatkan dia agar tidak ikut campur terlalu jauh dalam urusan keluarganya.
Meskipun begitu, Mu Yun tetap saja memprovokasi Lin Bin dan mengatakan kalau Lin Xianyu sebentar lagi akan melampaui kekuatan kakaknya yang telah mengambil nadi darah adiknya sendiri. Tak hanya itu, Mu Yun juga berkata bahwa nadi darah milik Lin Xianyu tak sebanding dengan batu-batu roh yang selama ini selalu diberikan oleh Lin Bin kepada Lin Xianyu. Tak terima dengan ucapan Mu Yun, Lin Bin sempat mencoba menyerangnya. Untung saja Lin Xianyu sempat untuk menghentikannya terlebih dahulu. Lin Xianyu memberitahu bahwa Mu Yun sekarang ada tuannya. Jika Lin Bin ingin melukainya, maka dia itu harus menghabisi dirinya terlebih dahulu. Setelah itu, Mu Yun dan Lin Xianyu langsung pergi meninggalkannya dan pergi ke Akademi Qixi. 减肥，居然能够开。既然决定要修炼逆天，我喜欢。 Sampai di kelas 9, Mu Yun sempat merasa sedikit terkejut ketika melihat para muridnya yang tertidur. Ketika para muridnya sudah terbangun, Mu Yun memberitahu bahwa dirinya akan membuat mereka semua menerobos dalam waktu 1 bulan. Para murid yang mendengar demikian merasa tak percaya dengan perkataannya, karena dalam 3 bulan saja belum tentu seseorang bisa menerobos. Di waktu yang sama, seorang murid wanita bernama Su Xinran tiba-tiba saja memuji ketampanan Mu Yun. Pujian itu bukan tanpa alasan karena Su Xinran ingin Mu Yun mengajarinya tentang menyempurnakan pil. Dan alasan karena semua murid juga ingin menyempurnakan pil. Lantas Mu Yun memberitahu, ia juga dalam waktu 1 bulan akan membuat semua muridnya menguasai pemurnian pil kelas 1 menengah. Kemudian salah satu murid memberitahu bahwasanya Su Xinran meminta ilmu mengenai memunikan pil adalah karena Su Xinran selalu gagal dalam memunikan pil dan juga sering membuat tungkunya meledak. Bahkan selama ini Mawon juga tidak pernah berhasil membantu Su Xinran untuk memunikan pil. Pada saat bersamaan, Mawon datang secara mendadak dan tujuan untuk berkonsultasi kepada Mu Yun mengenai pil. Mawon kemudian mengatakan kalau dirinya akan menunggu di luar kelas sampai Mu Yun selesai mengajar. Lantas dengan penuh rasa terpaksa, Mu Yun memutuskan untuk menghampiri Mawon. Semua murid yang melihat hal demikian menjadi sangat terkejut. Mereka semua tak menyangka kalau Mawon meminta Mu Yun untuk mengajarinya. Lalu Su Xinran mengatakan kepada rekannya yang bernama Ling Wuyu kalau ia tak menyangka dengan sikap Mawon kepada Mu Yun. Pasalnya, Mawon selama ini tidak pernah sekalipun bersikap seperti itu kepada siapapun, sekalipun kepada 5 keluarga utama. Ia juga menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau Mu Yun adalah pemimpin muda keluargamu. Sebab seorang jenius kelas 1 seperti Mu Xingming, Mu Fangyu, dan Mu Zain saja tak bisa mendapatkan posisi tersebut. Oleh karena itu, Su Xinran memberikan kesimpulan kalau Mu Yun memiliki pengalaman yang sangat legendaris. Perlu diketahui kalau Lin Yuyu ini adalah tunangan dari pangeran ke-9. Pertunangan mereka berdua terjadi karena ayahnya dipaksa dan ditindas oleh keluarga kerajaan. Su Xinran kemudian menyarankan Ling Yuyu agar mencoba meminta Mu Yun untuk membujuk Mawon menjadikan dirinya sebagai murid. Dan begitu keluarga kerajaan tidak akan berani menindas ayah Ling Yuyu. Dan begitu Ling Yuyu juga bisa membatalkan pernikahannya dengan pangeran ke-9. 那九皇子，我看皇家还敢逼迫你。莫大师是帝国6星炼，帝国第1炼丹师，拜您此事肯定没问题。 Singkat waktu, Mu Yun kembali ke kelas 9 dan langsung menjelaskan kepada mereka mengenai ranah praktisi bela diri. Ranah praktisi bela diri dibagi menjadi 3, yaitu 10 tingkat tubuh fisik, 10 tingkat celah spiritual, dan 10 tingkat dewa. Tingkat tubuh fisik berguna untuk melatih tubuh dan memperkuat tubuh. Celah spiritual berguna untuk membuka titik akupuntur dan mengumpulkan esensi sejati. Sedangkan tingkat dewa akan membuka lautan kesadaran dan membangkitkan kekuatan jiwa. Jika seseorang yang berkultivasi dengan cepat, maka akan membuat fondasi mereka tidak kokoh. Bahkan mereka juga tidak akan bisa menembus ke sebuah ranah yang melebihi tingkat dewa. Mu Yun kemudian memberitahu bahwa dirinya berjanji akan membimbing para muridnya untuk menjadi lebih kuat dan membuat nama mereka terpampang di daftar naga Akademi Qixi. 要走上一条强者之路，龙榜之上，将会龙榜。未来，这都是你们的名字。整个初级班级内，更不要说雷锋院的灵的所有天才之中最强的100。那既然如此，这些学员本身天赋不怎么好，1月时间。 Setelah itu, Mu Yun mengajak Lin Xianyu untuk ikut pergi bersamanya berlatih sebuah teknik pedang. Di perjalanan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Su Xinran dan Ling Wuyu. Pada saat itu, Su Xinran berusaha menagih janji Mu Yun yang berjanji akan mengajarinya memunikan pil. Mu Yun memberitahu bahwa ia akan mengajari Su Xinran selepas dirinya selesai berlatih. Sehingga Su Xinran dan Ling Wuyu pun memutuskan untuk mengikuti Mu Yun yang akan berlatih. Sampai di tempat latihan, Mu Yun memberitahu Lin Xianyu bahwa ia sekarang sedang mencoba memahami sebuah teknik pedang. Oleh karena itulah, Mu Yun meminta Lin Xianyu untuk berjaga-jaga dari teknik pedangnya yang bisa melukai Lin Xianyu.
Pada saat Muyun menggunakan teknik tebasan angin menaiki awan, tampak tidak ada sesuatu yang terjadi. Bahkan berkali-kali Muyun mencoba menggunakan teknik yang sama, Lin Xianyu, Su Xinran, dan Ning Yu menjadi sangat mengantuk karena teknik dari Muyun tidak menimbulkan apapun. Hingga pada akhirnya Muyun mengatakan kalau dirinya berhasil memahami teknik tersebut. Namun ketika Muyun menggunakan tekniknya, mereka sempat merasa kebingungan. Sebab terlihat tidak ada satupun serangan yang muncul dari teknik Muyun. 没错，这无心剑谱的真正含义了。 Selama beberapa saat terlihat Huang Xiangyu dan Qi bersama beberapa prajuritnya sedang dalam perjalanan menghampiri Muyun, yang mana tujuan mereka ada untuk menghabisinya. 皇子会保你，那就是与我。 Sampai di sana, tanpa pikir panjang lagi, Huang Xiangyu langsung memerintahkan Qi untuk menyerang Muyun. Pada saat Qi mulai melepaskan serangannya ke arah Muyun, Lin Xianyu pun bergegas untuk menahannya. Tak berhenti sampai di situ, Huang Xiangyu kemudian memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menyerang Lin Xianyu. Sehingga terjadilah pertarungan antara Lin Xianyu melawan prajurit-prajurit tersebut. Ketika Lin Xianyu sedang sibuk berhadapan dengan para prajurit, Qi pun mencoba memanfaatkan momentum untuk menyerang Muyun. Tak tinggal diam saja, Muyun segera melepaskan teknik barunya kepada Qi. Akibatnya, tiba-tiba saja Qi terdiam dan tak dapat bergerak. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan, darah pun keluar dari leher Qi dan Qi pun mendadak meninggoy begitu saja. Nah, sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.